Baik, hari ini kita akan membaca kisah tentang masa remaja Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi Muhammad ketika umur remaja. Remaja itu berarti sekitar belasan tahun ya. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ini ada gambar rombongan ya, rombongan orang-orang Arab sedang naik unta. Nah, ini kira-kira gambaran kafilah pedagang yang keluar dari Mekah ya, kira-kira mereka mau berdagang keluar dari Mekah. Nah, sekarang kita baca dulu bagaimana kisahnya. Yang pertama, akhlak luhur Nabi Muhammad. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia biasa seperti kita. Ya, artinya apa? Ya, Rasulullah itu juga manusia biasa seperti kita. Beliau juga lahir, ya, lahir tentunya masih bayi ya, nggak langsung besar. Beliau juga mengalami masa kanak-kanak. Ya, setelah lahir, kemudian jadi anak-anak, ya, bermain seperti biasanya anak-anak, dan kemudian masuk masa remaja, ya, sekitar umur belasan tahun. Nah, beliau itu juga senang bermain sebagaimana anak-anak dan remaja lainnya pada saat itu. Masa remaja adalah periode penting dalam pembentukan jiwa atau pembentukan sifat seseorang. Masa remaja adalah masa peralihan antara masa anak-anak menuju dewasa. Jadi kalau Nazira sekarang masih anak-anak, ya, Ustazah sudah dewasa. Nah, ada waktu antara anak-anak menuju dewasa. Namanya masa remaja. Remaja itu berarti sekitar umur belasan tahun atau usia SMP dan SMA. Nah, nanti Nazira SMP sama SMA-nya mau di mana? Mau di pondok? Mau di pondoknya Umi? Iya. Oh, iya. Di Mu'alimat ya, di Jogja ya. Nah, itu usia SMP dan SMA. Itu namanya masa remaja. Nah, masa-masa kuliah. Nah, masa-masa kuliah itu setelah lulus SMP, SMA, kemudian nanti kuliah, itu namanya masa dewasa. Sudah dewasa. Nah, sekarang kita akan membahas tentang masa remaja Nabi Muhammad. Berarti sekitar umur 11 tahun sampai 17 tahun ya pada waktu itu ya. Nah, perbedaan masa remaja Nabi Muhammad dengan remaja-remaja yang lain adalah sifat dan akhlaknya. Ya, bermain dan bekerjanya Nabi Muhammad itu senantiasa menjadi contoh teladan bagi remaja-remaja lainnya. Dengan demikian, apa yang kita pelajari saat ini dapat menjadi teladan bagi anak-anak didik kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa yang akan kita pelajari ini sebaiknya menjadi contoh bagaimana kita bersikap. Ya, bagaimana seharusnya anak-anak itu bersikap tuh seperti apa. Nah, ada contohnya. Nabi Muhammad itu adalah contoh teladan yang terbaik. Jadi kalau kita mau melihat anak-anak tuh seharusnya bagaimana sih? Nah, kita lihat Nabi Muhammad. Terus ketika masuk usia SMP, SMA, ya, itu seharusnya bagaimana anak-anak itu bersikap. Nah, kita lihat contoh dari Nabi Muhammad. Ya, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu yang kita ikuti. Nah, masa remaja Nabi Muhammad itu tentu digunakan untuk hal-hal yang baik. Kegiatannya adalah kegiatan yang membawa manfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Nah, ketika remaja, Nabi Muhammad itu tumbuh di lingkungan yang sangat baik. Ya, kita masih ingat ya, Nabi Muhammad itu sudah ditinggal kedua orang tuanya sejak masih anak-anak. Bahkan Nabi Muhammad nggak pernah melihat ayahnya seperti apa, Nabi Muhammad nggak tahu. Karena ayahnya sudah meninggal
saat beliau masih di kandungan ibunya. Nah, kemudian setelah umur 6 tahun ibunya meninggal. Ya, jadi anak-anak ketika masa anak-anak Nabi Muhammad itu sudah tidak bersama kedua orang tuanya. Nah, otomatis ya, masa kanak-kanak dan masa remajanya beliau itu tumbuh di bersama siapa? Bersama kakeknya dan bersama pamannya. Nah, khususnya setelah umur berapa? Umur 10 tahun ya. Kira-kira umur 10 tahun kakeknya meninggal. Nah, jadi Nabi Muhammad tinggal bersama pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah, Abu Thalib ini adalah adik kandung dari ayahnya yang bernama Abdullah. Ya, jadi Abu Thalib itu adalah pamannya Nabi Muhammad. Dan mereka ini apa? Abu Thalib ini sangat baik. Ya, sangat baik mendidik ponakannya itu, mendidik Nabi Muhammad. Abu Thalib memperlakukan Muhammad dengan penuh kasih sayang, bahkan melebihi putranya sendiri. Rasa sayang yang ditampilkan tentu saja bukan sikap sayang yang memanjakan, tapi sayangnya itu bersifat mendidik. Ya. Nah, bersama dengan pamannya, Nabi hidup dengan sederhana. Karena Abu Thalib itu adalah orang yang sederhana. Abu Thalib bukan orang yang kaya, bukan orang yang suka membuang-buang harta, bukan orang yang boros ya. Abu Thalib itu orang yang sederhana. Nah, kesederhanaan itu membuat Nabi menjadi orang yang mudah berempati pada kaum yang lemah, miskin, dan terpinggirkan. Nabi Muhammad juga dikenal aktif dalam kehidupan sosial. Nah, bila tiba bulan-bulan suci, kadang Nabi tinggal di Mekah dengan keluarganya. Kadang pergi bersama mereka ke tempat-tempat yang berdekatan dengan Ukas, Madinah, dan Zulmajas, mendengarkan sajak-sajak yang dibawakan oleh penyair-penyair hebat. Beliau juga dikenal sebagai pekerja keras. Nabi melakukan pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh mereka yang sebaya. Nah, jadi ketika masa remaja Nabi Muhammad itu nggak bermalas-malasan, ya, nggak seperti anak-anak sekarang yang sukanya main HP, ya, main TikTok, joget-joget, nggak seperti itu, ya. Nabi Muhammad dari kecil sudah terbiasa bekerja keras karena sadar beliau tinggal bersama pamannya dan pamannya ini bukan orang kaya. Jadi mau nggak mau Nabi Muhammad harus membantu pamannya bekerja mencari nafkah. Ya, Nabi Muhammad bukan orang yang seenaknya numpang hidup dengan pamannya. Ya, Nabi Muhammad itu orang yang apa? Mudah berempati dengan orang lain. Nah, kemudian kita lanjutkan. Aktivitas Nabi Muhammad saat kanak-kanak dan remaja. Walaupun masih remaja, Nabi Muhammad sudah sangat rajin bekerja. Baik membantu pekerjaan rumah maupun membantu orang tuanya. Siapa orang tuanya? Pamannya maksudnya, ya. Karena pamannya bertindak sebagai orang tuanya. Kan orang tua kandungnya sudah meninggal ya. Jadi pamannya ini sudah dianggap seperti orang tuanya sendiri. Nah, apa pekerjaannya? Apa pekerjaannya Nabi Muhammad pada waktu itu? Nah, menurut sejarah, pekerjaan yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad itu yang pertama adalah menjadi penggembala kambing. Ya, menjadi penggembala kambing. Nabi Muhammad menggembala kambing milik orang lain, milik orang-orang Mekah. Ya. Jadi bukan punyanya sendiri, bukan punya pamannya sendiri. Tapi Nabi Muhammad menggembala kambing-kambing milik orang-orang kaya yang ada di Mekah. Nah, kemudian gaji yang didapatnya itu diberikan kepada pamannya. Itu pekerjaan yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad juga pernah bekerja sebagai pedagang. Ya, berniaga atau berdagang ke negeri Syam. Ya, negeri Syam itu kalau sekarang itu ada di daerah Palestina, di daerah Lebanon, di daerah Syria. Nah, itu dulu namanya negeri Syam. Jadi jauh sekali dari Mekah, ya. Jauh dari Mekah.
Nah, mereka ini berjalan kaki, berdagangnya itu. Nah, ya. Sebab hal itu merupakan sumber utama untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi, pada waktu itu berdagang itu menjadi apa? Salah satu pekerjaan orang-orang Arab. Abu Thalib berencana untuk bepergian tanpa mengajak Muhammad. Ya, karena apa? Karena perjalanannya sangat jauh dan Muhammad kan waktu itu masih remaja ya, belum belum terlalu dewasa untuk diajak bepergian jauh, apalagi perjalanannya ini perjalanan yang berat, bisa berbulan-bulan, bisa dan melewati apa? Gurun pasir, ya. Nah, karena perjalanan yang sangat berat, jadi pamannya ini nggak mau ngajak. Nanti takutnya apa? Takutnya capek, sakit di jalan, gitu ya. Tapi Nabi Muhammad terus mendesak, ya. Ayolah paman, ajak aku, katanya Nabi Muhammad. Akhirnya sang paman mengalah dan mengajak Nabi Muhammad berdagang ke negeri Syam pada usia 12 tahun. Ya, umur 12 tahun Nabi Muhammad sudah membantu pamannya berdagang ke luar negeri, naik unta. Dan unta itu juga nggak selalu dinaikin ya, kadang dituntun seperti ini. Ya, orangnya jalan, untanya bawa berat, bawa beban, bawa barang-barang yang sangat berat itu. Orangnya jalan kaki. Kadang juga dinaikin, kadang dituntun. Nah, umur 12 tahun Nabi Muhammad berdagang ke negeri Syam. Nah, di tengah perjalanan, nah, rombongan pedagang ini, rombongannya Nabi Muhammad dan Abu Thalib ini bertemu dengan seorang pendeta Nasrani yang bernama Buhairah. Ya. Nah, pendeta Nasrani itu ahli kitab ya. Orang Kristen, orang Yahudi itu namanya ahli kitab. Nah, ini pendeta Nasrani, pendeta Kristen. Namanya siapa? Buhairah. Nah, di tengah perjalanan Abu Thalib dan rombongan ini bertemu dengan Buhairah. Nah, si pendeta Buhairah ini dia melihat tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad. Taunya dari mana? Taunya dari kitab Injil. Ya kan, kitabnya orang Nasrani itu Injil ya. Di dalam kitab Injil itu ada disebutkan tanda-tanda nabi terakhir itu seperti apa. Ya, diantaranya ada stempelnya, ada tanda lahir. Tahu nggak tanda lahir yang biasanya ada di kulit seseorang itu ya, warnanya hitam, bulat. Tahu nggak? Kalau bahasa Indonesianya namanya tompel. Nah, seperti itu, ada tanda lahir di punggungnya Nabi Muhammad. Tulisannya Muhammad, ada tulisannya itu. Di punggungnya Nabi Muhammad itu ada tanda lahir, ada tulisannya Muhammad. Nah, itu disebutkan di dalam kitab Injil. Nah, Buhairah ini tahu karena dia adalah pendeta yang taat. Ya, dia adalah pendeta yang taat. Nah, kemudian apa? Si Buhairah ini bilang sama Abu Thalib, tolong jaga baik-baik anak ini. Ya, karena dia adalah calon nabi terakhir. Jangan sampai orang-orang tahu, karena ini bahaya. Bisa-bisa nanti dia dibunuh sama orang Yahudi. Karena orang Yahudi ini apa? Mereka berharap nabi terakhir itu berasal dari orang Yahudi. Ya. Nah, kalau sampai orang-orang Yahudi ini tahu bahwa nabi terakhir ini lahir dari bangsa Arab, pasti akan dibunuh. Karena orang-orang Yahudi itu suka membunuh nabi-nabi mereka. Jadi apa pesannya si pendeta Buhairah tadi? Tolong jaga baik-baik anak ini, jangan sampai orang-orang tahu bahwa di belakang tubuhnya, di punggungnya itu ada tanda kenabian, gitu ya. Nah, Nabi Muhammad ini sangat rajin dalam bekerja. Ya, beliau belajar bagaimana cara berdagang dan melayani pembeli dengan baik. Sikapnya sopan dan ramah. Ya, wajah dan paras Nabi Muhammad yang tampan dan bersih semakin membuat masyarakat di negeri Syam tertarik dan bersimpati kepada beliau.
Berdagang bersama pamannya ke negeri Syam merupakan pengalaman pertama Nabi Muhammad dalam berdagang. Nah, selama ini dia hanya tahu menggembala kambing di gurun pasir. Jadi berdagang ke Syam ini adalah pengalaman pertama. Sebelumnya belum pernah berdagang. Ya, sebelumnya beliau bekerja sebagai penggembala kambing. Nah, dengan sifat dan sikapnya yang baik, ini sangat membantu pekerjaan tersebut. Nah, itu tadi pekerjaan yang kedua, berdagang. Yang pertama apa? Menggembala kambing. Kemudian yang ketiga, ikut serta dalam perang Fijar. Nah, jadi orang-orang Arab dulu kan itu sukanya berperang ya mereka itu ya. Dulu Ustazah sudah pernah cerita, mereka ini, orang-orang Arab ini suka sekali berantem. Suka sekali perang, sedikit-sedikit perang. Ya, sedikit-sedikit berantem hanya karena hal-hal yang sepele. Ya, misalnya rebutan wilayah, ya, saling mengejek karena ada yang mengejek satu, akhirnya kelompok yang lain marah, ya, tersulut emosinya, akhirnya marah, akhirnya perang. Nah, mereka ini, orang-orang Arab ini sangat suka berperang. Nah, salah satunya adalah perang Fijar, namanya perang Fijar. Nabi Muhammad pernah ikut dalam perang Fijar ini. Ya, ini adalah perang yang terjadi antara keluarga keturunan Bani Kinanah dan Quraisy. Oh, bukan. Perang ini terjadi antara keluarga keturunan Kinanah dan Quraisy yang melawan keluarga keturunan Qais yang bertujuan untuk memerangi para pendurhaka yang melanggar kesepakatan. Nah, jadi ini perang antar keluarga. Ya, ada yang melanggar ketentuan, ada yang melanggar hukum, kemudian mereka berperang. Perang ini terjadi di Nahlah, sebuah tempat yang berada di antara kota Mekah dan Taif. Saat itu usia Nabi Muhammad sekitar 14 tahun. Ya, jadi masih seumuran anak SMP. Pada usia yang sangat muda itu, keikutsertaan Nabi dalam perang bukan ikut bertempur. Jadi bukan yang pegang pedang, bukan yang pegang senjata, ya, karena masih muda. Nggak boleh pegang senjata. Nah, apa perannya? Beliau hanya bertugas mengumpulkan panah yang datang dari pihak musuh. Jadi beliau tugasnya mengumpulkan panah-panah yang terjatuh tadi itu. Ya, itu tugasnya Nabi Muhammad dalam perang Fijar. Waktu itu belum jadi nabi. Waktu itu masih namanya Muhammad saja, belum diangkat menjadi nabi. Ya, Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi waktu umur berapa? 40 tahun, betul. Jadi Nabi Muhammad itu diangkat menjadi nabi sudah lumayan tua, ya, sudah bapak-bapak. Abi sekarang umurnya berapa? 36. Nah, Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi umur 40 tahun. Jadi sudah bapak-bapak, ya. Sudah punya anak Nabi Muhammad, ya, karena sudah ketika umur 25 tahun menikah dengan Khadijah dan punya anak. Ya, jadi Nabi Muhammad diangkat baru menjadi nabi itu ketika umur 40 tahun dan meninggal umurnya berapa? 63. Jadi sangat singkat sekali. Ya, Nabi Muhammad itu menjadi nabi hanya sekitar 23 tahun. Yang 10 tahun beliau hidup di Mekah itu dikatakan belum berhasil, ya, karena banyak diperangi oleh orang-orang kafir di Mekah, ya kan? 10 tahun Nabi Muhammad berdakwah di Mekah. Itu baru sedikit yang masuk Islam. Ya. Nah, baru kemudian ada perintah untuk hijrah ke Madinah. Beliau kemudian hijrah ke Madinah. Nah, di Madinah ini baru Islam mulai berkembang. Karena orang-orang Madinah lebih mau menerima Nabi Muhammad, lebih mau menerima agama Islam dibandingkan dengan orang-orang Mekah. Nah, setelah Islam ini banyak pengikutnya di Madinah, ya, mulai banyak yang masuk Islam, baru kemudian Nabi Muhammad punya kekuatan untuk
masuk lagi ke Mekah, ya, mengajak orang-orang Mekah untuk masuk Islam. Sebelumnya selama 10 tahun Nabi tinggal di Mekah, itu orang-orang Islam itu lemah, ya, sering disiksa, ya kan? Ceritanya Bilal, ceritanya siapa lagi? Ammar, ya, ceritanya banyak sekali orang-orang Islam di Mekah pada waktu awal-awal Nabi berdakwah itu mendapatkan siksaan. Ya, baru setelah 10 tahun bertahan di Mekah, ada perintah untuk hijrah. Ya. Nah, disitulah Islam kemudian lebih berkembang lagi di Madinah. Itu ya ceritanya. Itu tadi cerita tentang masa remaja Nabi Muhammad. Baik, cukup dulu untuk hari ini. Insya Allah besok kita lanjutkan lagi ceritanya ya.